Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semua senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan sahabat PHD semua dimanapun kalian berada. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD, dalam video ketiga kali ini kami mencoba mengupas kembali materi tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah yang merupakan kelanjutan dari video part 1 dan part 2. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah tentang penetapan dan pengundangan. Terkait penetapan dan pengundangan peraturan daerah dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan bahwa dalam pasal 107 rancangan perda yang telah diberikan norek disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, dan untuk perda kabupaten kota disampaikan Gubernur kepada Bupati Wali Kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Kemudian dalam pasal 108 menyatakan bahwa ayat 1, penanda tanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah. Kemudian pada ayat 2, dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penanda tanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau penjabat kepala daerah. Sementara dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 108 ayat 1, penanda tanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah. Kemudian ayat 2, dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penanda tanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara, atau penjabat kepala daerah. Kemudian ayat 3, pelaksana harian, penjabat sementara, atau penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melakukan penanda tanganan perda, inisiasi baru saat menjabat harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Sahabat PHD, berikutnya adalah tentang autentifikasi perda. Dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dalam pasal 126 menyebutkan tentang autentifikasi atau salinan produk hukum daerah sesuai aslinya. Menyatakan sebagai berikut dalam pasal 126 ayat 1, produk hukum daerah yang telah ditanda tangani dan diberi penomoran
Selanjutnya dilakukan autentifikasi. Kemudian pada ayat 2, autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh A. Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten kota untuk perda, perkada, PBKDH, dan keputusan kepala daerah, dan Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Sementara dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, disebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 126 ayat 2 huruf A diubah sehingga pasal 126 berbunyi sebagai berikut. Pasal 126 ayat 1, produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. Kemudian ayat 2, autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh A. Kepala Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya, atau Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota atau nama lainnya untuk perda, perkada, dan keputusan kepala daerah, dan oleh Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah tentang penyebar luasan perda. Penyebar luasan perda sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam pasal 161 disebutkan bahwa ayat 1, penyebar luasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan propem perda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Kemudian pada ayat 2, penyebar luasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sahabat PHD, perlu diingat bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten kota. Sahabat PHD, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah. Namun, untuk mendapatkan materi tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah yang lebih lengkap dan menyeluruh, ada baiknya jika sahabat PHD menyimak dulu video pada part 1 dan part 2 sebelumnya. Sahabat PHD yang berbahagia, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silakan bisa lewat kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.